Selamat pagi, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di ibadah minggu pertama 2 Oktober 2022. Pembukaan Bulan Keluarga dan Perjamuan Kudus Sedunia. Saya akan membacakan warta jemaat. Ada perubahan untuk yang poin kelima, kegiatan Bebel Kering. Kegiatan Bebel Kering membahas 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14 memakai bahasa Indonesia. Blok 1 Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Tempat keluarga Bapak Andreas S. Arimularso. Pembawa firman Tuhan, keluarga Bapak Andreas S. Arimularso. Liturgi Ibu Adiati Utami. Ibadah pada pagi hari ini menggunakan liturgi Magelang dengan tema Aku Berubah, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memujikan nama Tuhan dengan pujian lagu Datanglah Tuhan. Datanglah
Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Amin. Bersilakan duduk kembali, mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Hari Ini Harinya Tuhan. Perintahnya demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebagai orang yang telah berdosa di depan Tuhan, sepantasnya bahwa kita menyesali segala dosa dan pelanggaran kita. Sebagai orang yang telah diampuni oleh Tuhan, sepantasnya kita menyatakan syukur kita atas anugerahnya itu. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 467 bait pertama sampai dengan yang ketiga. Terluka
Pada setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan menyesali dosanya, Tuhan menyatakan firman-Nya di dalam rangkaian berita nugerah dan petunjuk baru. Berita nugerah diambilkan dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-25. Yesaya 43 ayat 25 yang demikian firman-Nya. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Petunjuk baru diambilkan dari Yohanes 15 ayat yang ke-17. Yohanes 15 ayat yang ke-17 yang demikian firman-Nya. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri, mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3 bait pertama dan kedua. Silakan duduk kembali, mari kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat penyertaan yang boleh Bapa limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas anugerah Bapa yang kami alami di dalam hari-hari kami. Terima kasih hari baru saat ini. Terima kasih Engkau telah persekutuan kami dalam roh dan kebenaran melalui ibadah pada saat ini. Berkatilah ibadah ini, Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa dan boleh menjadi berkenan Bapa, menjadi berkat bagi kami semua. Bapa, secara khusus kami menghayati bahwa minggu ini adalah minggu persekutuan kami bersama keluarga kerajaan Tuhan, jemaat Tuhan di seluruh dunia ini. Di hari ini kami juga memulai kegiatan penghayatan kami akan keluarga yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat menghayati akan kedudukan kami sebagai keluarga Tuhan dan menghayati akan kedudukan keluarga kami masing-masing. Berkatilah, mampukanlah kami di dalam kami mewujudkan kehidupan keluarga yang damai sejahtera, kehidupan keluarga yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh menghayati akan peran dan fungsi kami masing-masing,
biarlah kami boleh berubah sesuai dengan pembaruan budi yang Tuhan berikan kepada kami sebagai wujud iman dan syukur kami kepada Engkau. Sehingga dengan demikian kehidupan keluarga kami semakin baik dan kehidupan keluarga Tuhan dimanapun berada menjadi berkat bagi setiap orang. Bapa Surgawi, kami serahkan segenap jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu, segenap unsur jemaat, dari anak-anak sampai dengan orang tua, sehingga ingatan kami akan kedudukan kami sebagai keluarga Allah di mana berada, juga mewujud nyata di dalam kehidupan berjemaat di GKJ Bululor ini. Kasih persaudaraan biarlah boleh semakin nyata. Persaudaraan kami diikat dengan kasih. Biarlah ucapan, tindakan yang kami lakukan di dalam kehidupan bersama kami boleh sungguh-sungguh mewujudkan bahwa kami adalah keluarga besar Jemaat GKJ Bululor yang menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Kami menserahkan segenap unsur jemaat dari anak-anak sampai dengan orang tua, sehingga melalui jemaat-Mu di sini, nama Tuhan dipermuliakan, jemaat dibangun dan semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan, berikanlah kecukupan, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Yang menderita sakit, Bapa berikan kesembuhan, yang di dalam masa rentanya, Bapa berikan topangan. Yang masih berada di dalam pertumbuhan, Tuhan sendiri yang memberikan berkat-Nya sehingga boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Biar kami boleh berubah semakin hari semakin baik. Kami serahkan segenap pelayan jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, Bapa berkati, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan hadapan Tuhan, sehingga pelayan-pelayan Tuhan ini boleh melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Bapa Surgawi, di tengah-tengah kesusahan kami ini, kami teringat akan anak-anak umat manusia di dunia ini yang masih berada dalam penderitaan karena pandemi ini. Banyak orang yang sudah mulai melalaikan lagi kewajibannya, protokolnya. Bapa, pulihkan kehidupan kami, berkatilah di dalam kami mewujudkan pemulihan kehidupan kami. Berkatilah setiap usaha kami, biarlah kami boleh dengan tekun berusaha untuk mewujudkan pemulihan kehidupan kami. Mohon berkat-Mu bagi para pemerintah, para peneliti, para ilmuwan di dalam melakukan tugas dan pekerjaannya, sehingga dapat melakukan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan demi kebaikan umat manusia. Kami berdoa untuk para relawan, aparat pemerintah, aparat keamanan, tenaga medis, Bapa berkati, sehingga dapat melakukan tugas dan fungsinya dan melalui hamba-hamba-Mu ini boleh menjadi salah satu cara Tuhan untuk memulihkan kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini masih ada saudara-saudara kami yang berada dalam situasi yang lebih sulit lagi. Bencana alam, konflik, kecelakaan, sakit penyakit, kelaparan, kemiskinan, peperangan, penderitaan apapun saja yang terjadi di negeri ini maupun di belahan bumi manapun, Bapa berkati. Dan melalui tantangan yang Tuhan pakai, Tuhan akan menolong saudara-saudara kami ini. Berkatilah kami semua sehingga kami dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Sepanjang ibadah pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Seluruh doa kami ini kami jadikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Nas Pangatak diambil dari Roma 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan akan diiringi dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 147. Bait yang pertama dan yang ketiga di sini aku bawa. Kantong persembahan diedarkan hanya diiringi musik saja, kemudian kita lanjutkan dengan bait yang ketiga, jemaat berdiri. PKJ 147, bait yang pertama, di sini aku bawa. Jemaat biar bangkit berdiri, kita akan memuji bait yang ketiga.
Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Saat ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan apa yang menjadi berkat Tuhan di dalam hidup kami. Berkati persembahan ini besar ataupun kecil. Biarlah persembahan yang kami berikan berguna untuk pelebaran kerajaan surgamu dan pelayanan di GKJ Mbululor. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi dengan ketulusan hati. Berkati juga majelis yang mengelola persembahan ini dengan roh hikmat kebijaksanaan, agar mereka boleh mengelola persembahan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami hendak mendengar akan kebenaran firman Tuhan melalui Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Biarlah firman Tuhan yang boleh ditaburkan dan boleh kami dengar, boleh menjadikan kekuatan di dalam setiap hidup kami, dan membangun iman percaya kami kepadamu Tuhan, dan kami boleh semakin dekat dan cinta akan Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI di dalam pelayanannya, baik itu di GKJ Mbululor maupun dimanapun berada. Biarlah Tuhan naungi dengan kasih setia daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh berdoa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, yang demikian firman-Nya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan ia memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari.
Saudara, kisah tentang Sakius ini sudah sungguh sangat familiar bagi kita. Sejak kecil dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang menjumpai Sakius ini. Ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sedang lewat di kota Yeriko, dan Sakius ini begitu penasaran dengan sosok Tuhan Yesus yang beritanya sudah semakin tersebar. Semula ia hanya ingin melihat saja orang apakah Yesus itu dikatakan di dalam kitab suci. Tuhan Yesus yang sudah semakin terkenal itu membuat ia penasaran. Namun di luar dugaan tiba-tiba Tuhan Yesus menghampiri Sakius. Bukan hanya Sakius bisa melihat seperti apa rupa Tuhan Yesus, tetapi justru Tuhan Yesus menjumpai dan bahkan ingin menumpang di rumah Sakius. Saudara, menumpang ini beda dengan sekedar singgah, sekedar bertamu. Menumpang ini bermalam, mungkin satu malam, mungkin beberapa hari. Ini menjadi persoalan bagi orang banyak ini. Tuhan Yesus yang sudah begitu terkenal, ia dianggap sebagai seorang rabi yang suci, yang melakukan banyak mujizat, tetapi mengapa sekarang menumpang, dikatakan di rumah orang berdosa? Saudara, Sakius itu, dan orang banyak pasti juga tahu seperti apa perilakunya. Sakius itu ketika berbincang dengan Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada orang yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, jika kekayaannya itu berasal dari ia memeras, nah, logika ini tidak masuk. Separuhnya diberikan, lalu hasil dari memerasnya itu akan dikembalikan 4 kali lipat, kan nggak masuk. Nah, karena keyakinan dirinya inilah bahwa ia tidak melakukan pemerasan, maka ia berani memastikan bahwa akan mengembalikan 4 kali lipat. Di luar yang separuh ia berikan kepada orang miskin. Nah, orang banyak tentu tahu pemungut cukai yang seperti apa Sakius ini. Dia kepala pemungut cukai yang mengambil cukai sebagaimana semestinya. Tapi meskipun demikian, ia tetap dianggap sebagai orang yang berdosa. Saudara, bagi orang Yahudi membayar pajak itu bukan soal politik, bukan hanya sekedar soal ekonomi, tetapi menyangkut urusan keagamaan juga. Membayar pajak itu menunjukkan sikap tunduk kepada kaisar. Karena itulah maka pada waktu itu Tuhan Yesus dicobai dengan bolehkah membayar pajak. Padahal sebagai orang Yahudi, mereka diajarkan hanya tunduk kepada Allah, tidak boleh tunduk kepada kaisar. Nah, kalau membayar pajak saja sudah tidak benar, terlebih lagi orang yang bekerja untuk pemerintah untuk menarik pajak. Karena itulah maka Sakius itu disebut sebagai orang yang berdosa. Nah, justru di tempat orang seperti inilah Tuhan Yesus menumpang. Nah, perjumpaan Tuhan Yesus ini jelas menyebabkan terjadinya perubahan di dalam hidup Sakius dan keluarganya.
Sehingga Tuhan Yesus mengatakan hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, kehadiran Tuhan Yesus itu membawa suatu perubahan di dalam kehidupan Zakheus dan keluarganya, perubahan kepada kehidupan yang lebih baik. Tetapi tentu kita harus mengingat juga bahwa tidak setiap kehadiran Tuhan Yesus itu membawa perubahan. Orang banyak yang mengiringkan Tuhan Yesus, bukankah ia seharusnya juga merasakan kehadiran Tuhan Yesus? Bukankah mereka berasal dari keluarga yang sama? Keturunan Abraham itu dianggap sebagai sebuah keluarga besar, anak-anak Tuhan. Tetapi di antara keturunan Abraham ini terjadi saling ketidakcocokan, sehingga yang satu menganggap yang lain lebih buruk daripada dirinya. Karena itulah maka di antara orang banyak itu ada yang mengatakan bahwa ia menumpang di rumah orang berdosa. Ia menganggap Zakheus saudaranya itu sebagai orang yang berdosa, yang harus dibenci. Saudara, kalaupun ada orang yang kedapatan jatuh, bukankah tidak seharusnya dibenci? Kalau ada keluarga kita yang kedapatan jatuh, bukankah seharusnya dengan penuh kasih ditolong, bukan dengan ucapan-ucapan yang menghakimi? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan Zakheus dengan Tuhan Yesus membawa berkat bagi Zakheus secara pribadi, tetapi juga bagi setiap orang yang dipertemukan dengan Zakheus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua ini adalah keluarga besar. Apakah kita dan keluarga kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Kalau kita ini sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, perubahan seperti apakah yang kita alami di dalam kehidupan kita? Jangan sampai kita ini menjadi sama seperti orang banyak yang mengiringkan Tuhan Yesus, mengiringi kemana Tuhan Yesus berjalan, tetapi tidak ada perubahan apapun. Saudara, kalau di dalam kehidupan keluarga kita ada anak-anak, kemudian ada anak-anak yang rewel, ada anak-anak yang marah karena keinginannya tidak terpenuhi, yaitu karena anak-anak. Tetapi bahkan anak-anak pun berubah. Kalaupun rewel, marah, ya seketika itu saja. Di ketika lain ia melupakannya. Kalau di rumah kita ada remaja-remaja yang kadang-kadang galau karena permintaannya belum bisa dipenuhi oleh orang tuanya, tetapi ayah atau ibunya itu bisa memberikan pengertian, "Nak, ayah belum bisa, belum mampu untuk melakukannya, sabar." Bahkan remaja yang galau ini kita bisa berikan pengertian. Saudara, bagaimana dengan kita? Perubahan seperti apa yang kita alami ketika kita ini berjumpa dengan Tuhan Yesus? Karena justru pada orang-orang dewasalah yang seringkali menyimpan persoalan-persoalan di dalam hatinya. Bagi saya dan saudara inilah yang rentan untuk sulit melakukan perubahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika memang kehadiran Tuhan Yesus bermakna di dalam kehidupan kita, mari kita belajar sama seperti Zakheus dan keluarganya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Zakheus ini
oleh orang banyak dianggap sebagai yang terhilang. Bukan hanya Sakius tetapi juga keluarganya. Disisihkan, dikucilkan, dipencilkan. Ya dibenci tetapi juga dengan rasa takut-takut juga. Jika tidak membayar pajak ya jangan-jangan ada persoalan hukum dengan dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah direngkuh oleh Tuhan, mari kita mengalami perubahan. Perubahan juga untuk merengkuh sesama kita apapun yang dialami oleh sesama kita. Jika kita memang merasa bahwa kehidupan kita baik, bolehlah kita sama seperti Sakius. Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Jika ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita boleh berbicara kepada Tuhan Yesus demikian. Tetapi jika kita memang merasa bahwa ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang mau merubah diri, berubah kepada keadaan yang lebih baik. Saudara, orang-orang banyak itu ingin supaya Sakius berubah. Mereka menunjuk Sakius itu sebagai orang yang berdosa. Tetapi mereka tidak mau berubah. Mereka tetap pada sikap diri mereka yang suka menunjuk-nunjuk orang lain. Padahal orang-orang yang demikian ini jelas nyata. Oleh Tuhan Yesus dikatakan, justru orang-orang yang demikian itulah yang tidak membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus. Saudara, jangan sampai Tuhan Yesus tidak mau menemui kita. Mari kita rubah diri kita. Jangan nunjuk-nunjuk orang lain supaya orang lain berubah, tetapi berubahlah pertama-tama itu yang harus kita lakukan. Berubahlah diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian pada akhirnya orang bisa melihat dan meneladani sikap hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang banyak itu tidak menghargai Sakius, bahkan sekalipun mereka itu berasal dari satu keturunan Bapak Abraham yang mereka yakini sebagai yang mengikat mereka di dalam satu keluarga. Saudara, kalau kita juga meyakini bahwa kita diikat di dalam satu kehidupan keluarga, apakah kita bisa saling menerima, saling menghargai di dalam kehidupan kita, diikat di dalam kasih persaudaraan? Mari kita buktikan di dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat bagi keluarga kita, keluarga kecil kita, tetapi juga keluarga besar kita Jemaat di GKI Jogluar, bahkan keluarga besar Jemaat Tuhan di mana berada. Dan marilah kita menyatakan puji-pujian bagi nama Tuhan yang kita wujudkan di dalam kehidupan keluarga kita, keluarga kecil kita, keluarga besar kita. Marilah kita mau merubah diri kita. Kalau ada keinginan-keinginan kita, kehendak-kehendak kita yang belum terpenuhi, marilah kita mencoba bersabar, menahan diri dari kata-kata yang kurang pas, sambil memperbincangkan apa yang bisa kita lakukan supaya apa yang kita kehendaki itu bisa mewujud nyata di dalam kehidupan kita. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut anggapan orang lain, karena itu perlu dipertemukan. Itulah wujud keluarga. Jangan mengharap orang lain berubah kalau kita sendiri tidak mau berubah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sanding bagi kita.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Sakramen perjamuan itu didasarkan pada perintah Tuhan Yesus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid. Katanya, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara, sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada yang pertama, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Tuhan. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Marilah kita menguji diri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bersedia menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Serta yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Tuhan? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan hanya disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melakukan semua perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Makanan dan minuman bisa dipersiapkan. Adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini. Seraya masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengangkat pujian dan mengaturkan persembahan istimewa, persembahan perjamuan kudus. Mari kita angkat pujian hari yang terindah sambil mengaturkan persembahan perjamuan kudus. Dengan Yesus yang menjadi
Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini di depan Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat penyertaan yang boleh Bapa nyatakan kepada kami. Terima kasih atas berkat-Mu melalui perjamuan yang boleh Engkau sediakan bagi kami. Biarlah kami boleh menghayati akan kehidupan kami sebagai keluarga Tuhan. Dengan makan dan minum bersama, kami boleh menghayati bahwa kami semua adalah anggota keluarga. Dengan makan dan minum, makanan dan minuman yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus akan menguatkan iman kami. Sebagai ungkapan syukur kami mengaturkan persembahan kami, persembahan istimewa, persembahan perjamuan kudus, Bapak kuduskan, Bapak terima, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan kami berjemaat dan bagi siapa saja yang membutuhkan. Majelis jemaat di dalam mengelola persembahan ini Bapak berkati, Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa, dan ajar kami semua sehingga kami dapat mempersembahkan persembahan-persembahan kami yang lain dengan sukacita sebagaimana yang diatur oleh jemaat-Mu di sini. Demikian juga persembahan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang berbaharum di hadapan-Mu. Lalu sebentar kami akan meninggalkan rumah ibadah-Mu kembali ke tempat kami masing-masing. Bapak berkati rumah ibadah, Bapak berkati, Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Saudara kami yang menjaga dan merawat rumah ibadah-Mu, Bapak berkati. Melalui kami semua, Tuhan menyatakan berkat-Nya. Segenap sisi hidup kami serahkan dengan tangan kuasa-Mu, Bapa. Seluruh doa kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Marilah kita letakkan tangan kanan kita pada dada kiri kita, pada jantung hati kita, dan bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita perbaharui iman kita dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan undulah dari ibadah ini, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Sang Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.
Tuhan.